Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita ketemu lagi di kelas seni budaya. Kali ini Ibu akan membahas materi gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis merupakan bentuk dan corak yang khas yang bisa kita temui dari berbagai karya seni rupa yang muncul di setiap masa. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan, bangsa-bangsa di muka bumi juga mengalami perubahan dan kemajuan di seluruh aspek kehidupan, tentunya termasuk di dunia seni. Nah, kemajuan dan perubahan serta pembaharuan inilah yang disebut modern. Kali ini yang kita pelajari adalah gaya dan aliran seni rupa di era modern. Gaya seni rupa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gaya representatif, diambil dari kata presentasi yang artinya menyajikan. Representatif berarti menyajikan kembali. Apakah yang disajikan? Yang disajikan adalah hal-hal yang ada di lingkungan atau yang ada di alam sekitar kita sesuai dengan kenyataannya tanpa mengalami perubahan. Nah, yang termasuk dengan gaya representatif diantaranya adalah aliran naturalisme, aliran realisme, dan yang terakhir aliran romantisme. Kemudian gaya yang berikutnya yang berkembang adalah gaya deformatif, diambil dari kata deformasi yang berarti merubah bentuk. Maka ciri khas dari gaya deformatif adalah lukisan-lukisan yang menggambarkan benda-benda alam namun bentuknya sudah dirubah. Nah, walaupun sudah dirubah, bentuk-bentuk tersebut harus masih bisa dikenali. Aliran yang berkembang dalam gaya deformatif diantaranya adalah impresionisme, kubisme, ekspresionisme, dan surrealisme. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya non-representatif atau abstraksionisme. Kata abstrak tentu sudah kita sering dengar. Kata ini berarti sulit dikenali. Makanya aliran-aliran yang termasuk dengan gaya non-representatif atau abstrak menggambarkan lukisan-lukisan yang bentuknya sulit dikenali, karena memang sepenuhnya lahir dari alam imajinasi sang pelukisnya. Kemudian gaya terakhir yang muncul belakangan adalah gaya kontemporer. Istilah kontemporer sering juga disebut dengan istilah posmo atau postmodern. Pada sebagian orang memisahkan gaya kontemporer dari gaya-gaya modern yang lainnya, karena memang gaya ini muncul belakangan dan memiliki kekhasan bentuk yang sama sekali berbeda dengan gaya-gaya lain yang ada di era modern. Namun kali ini kita akan mempelajari 4 gaya ini sebagai bagian dari gaya seni rupa modern. Gaya kontemporer memiliki bentuk yang lebih bebas, cenderung tidak memiliki aturan apapun. Gambar-gambarnya relatif lebih simpel namun sekaligus ornamental. Kita akan masuk ke gaya yang pertama, yaitu gaya representatif. Aliran yang pertama kali berkembang di era atau di masa gaya representatif adalah aliran naturalisme. Natural diambil dari istilah alam, atau nama lainnya alam atau alami, karena memang aliran atau gaya ini mengembangkan gambar-gambar yang sesuai dengan keadaan alam atau alami. Tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini diantaranya adalah yang dari mancanegara, Rubens, kemudian tokoh dari Nusantaranya adalah Basuki Abdullah, Pringgadi, dan masih banyak pelukis-pelukis lain yang mungkin tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Ini adalah contoh gambar-gambar naturalisme, menggambarkan tokoh pahlawan nasional kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Kemudian gambar-gambar alam lainnya yaitu gambar-gambar bunga misalnya, gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan hewan, gambar pemandangan alam, gambar buah-buahan, dan masih banyak lagi objek-objek yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan objek lukisan yang dikembangkan dengan aliran naturalisme. Tantangan dalam membuat lukisan naturalisme adalah adanya keharusan untuk bisa menyajikan gambar mirip atau sesuai dengan aslinya.
karena tidak ada perubahan bentuk dari gambar yang kita buat. Kemudian aliran selanjutnya adalah aliran realisme, diambil dari kata real yang berarti nyata. Aliran ini menggambarkan kenyataan hidup, di mana tokoh-tokoh yang biasa mengembangkan aliran ini dipelopori oleh Rembrandt, Van Rijn dari Belanda, dan tokoh dari Indonesia ada Trubus, Tarmizi, dan Sujoyono. Ini adalah contoh-contoh lukisan realisme. Tadi yang seperti sudah Ibu sampaikan, realisme adalah penggambaran kenyataan hidup. Lukisannya lebih mempunyai emosi. Sang pelukis ingin menyampaikan sebuah perasaan atau emosinya yang menggambarkan kenyataan hidup masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh gambar ini, yang menggambarkan kemiskinan, seorang ibu yang sedang menjahit pakaian sekolah anaknya yang sobek, dan si anak dengan setia menunggui ibunya memperbaiki pakaian sekolahnya sebelum berangkat. Ini adalah gambaran kenyataan kehidupan yang sering kali atau masih banyak kita temui di sekitar kita. Kemudian gambar berikutnya juga masih menggambarkan kondisi realisme, menggambarkan kesepian, kesedihan, dan kesendirian. Ini juga gambar-gambar realisme, ya, menggambarkan seorang wanita yang sendirian. Karya ini dibuat oleh pelukis yang ada di sebelah kanan yang bernama Rembrandt, ya, dari Belanda. Yang sebelah kanan ini adalah Rembrandt menggambarkan foto dirinya sendiri. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran romantisme. Roman diambil dari kata roman atau cerita. Makanya alirannya disebut aliran romantisme. Maksudnya adalah karya-karya seni lukis yang isinya menggambarkan sebuah cerita, di mana cerita ini bisa diambil dari kehidupan manusia atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang kita anggap dramatis sehingga layak untuk digambarkan dalam seni lukis, atau ide gambar juga bisa diambil dari peristiwa yang ada di kisah-kisah sastra seperti novel, puisi, roman, dan sebagainya. Tokoh yang mengembangkan aliran romantisme diantaranya adalah Eugen de Krol, kemudian Francisco Goya, dan Turner. Tentunya masih banyak sekali tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Nanti kalian bisa membacanya kembali di buku-buku pelajaran. Kemudian dari Nusantara yang terkenal adalah Raden Saleh. Beliau hidup di masa penjajahan di awal tahun 30-an. Ini adalah contoh karya Raden Saleh. Nah, ini orang yang bernama Raden Saleh. Beliau menggambar lukisan yang menceritakan peristiwa tertangkapnya Pangeran Diponegoro di tahun 1920-an. Nah, kemudian ini juga masih contoh-contoh karya pelukis-pelukis romantisme yang menggambarkan kisah-kisah yang ada pada masa itu. Yang bawah ini masih karyanya Raden Saleh, menggambarkan perburuan harimau. Kemudian ini karya Francisco Goya, menggambarkan perang atau revolusi yang terjadi di Prancis pada masa itu. Sedangkan gambar yang paling bawah ini gambar yang diambil dari sebuah karya sastra yang ada di Inggris. Baik, pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini, sampai pembahasan gaya representatif. Untuk gaya yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.